Astagfirullah. Kalau dipanggil orang tua itu jauh, Tong. Jangan diam saja. Habis nggak pakai Lenon. Hah? Kalau panggil Otong, pakai Lenon. Jadi Otong Lenon. Sudah cepat kau naikkan laba-laba itu ke mobil. Ya. Tenang kecil, Nek. Hah? Dari gunung saya pernah jatuh, Nek. Hah? Tenang. Satu, dua, tiga. Ya. Otong, kapan kau itu mau jadi orang benar? Makanya saya mau ke Jakarta saja, Nek. Rasanya sudah tidak cocok tinggal di kampung. Tong, bagaimana kau mau ke Jakarta? Orang ke Jakarta itu harus punya ilmu, punya modal, dan punya iman. Kau dagang saja tidak punya bakat. Mau jadi apa kau di Jakarta? Tapi saya sudah betah tinggal di kampung, Nek. Apalagi sejak ayah meninggal. Di Jakarta kau tidak punya famili. Mau menumpang di mana? Serahkan saja sama yang maha kuasa, Nek. Dan lagi untuk ke Jakarta perlu ongkos. Uang dari mana, Tong? Ongkos. Itu tidak usah Nenek pikirkan. Ada otak, ada ongkos. Waduh. Taruh sini. Oh berat, Pak. Berat apa? Dari rumah ke kapal saya angkat. Tolong naikin. Iya deh. Pegal nih. Untuk kalian berdua ya. Iya deh. Aja, Pak. Hah? Pak, tolong dibuka. Baik, Pak. Hah? Ya Allah. Sudah sampai. Selesai semua penderitaanku. Akan kukejar semua cita-citaku. Saudara menyelundupkan anak kecil untuk dijual, ha? Tunggu dulu, Pak. Bapak menyinggung perasaan saya kalau saya dibilang anak-anak.
Badan saya memang termasuk kelompok umur anak-anak, Pak. Tapi onderdil boleh diperiksa. Bagaimanapun juga, Bapak telah melakukan penyelundupan. Maaf, Pak. Bapak ini tidak tahu menau saya masuk dalam kopernya. Saya terpaksa menyelundup karena ingin merantau. Tapi saya tidak punya ongkos, Pak. Kenal pun tidak Bapak ini dengan saya. Tapi ya, kalau saya mau dihukum, hukumlah saya, Pak. Tapi saudara telah melakukan pelanggaran. Untuk itu saudara akan dikirim kembali ke tempat asal dengan kapal yang akan berangkat. Sekarang turun. Ayo turun. Ya. Tuyul. Dan saudara, persoalan ini diselesaikan pada atasan saya. Sementara koper ini saya tahan di sini. Baik, Pak. Hai, koper ini. Solfred. Ayo tolong angkat, mari. Angkat. Pak Imin, Ya, Bu. Saya, Bu. kamu sudah yakin betul kapal itu sudah datang? Iya, Bu. Sudah datang jam 12 tadi siang. Waktu saya ke sana, penumpangnya sudah tidak ada. Sudah turun semua. Klasi bilang memang ada penumpang yang bawa koper besar, tapi sudah turun. Klasi itu tidak tahu nama yang bawa koper itu. Sudah pasti dia. Sudah 11 jam sampai. Tapi belum pulang. Ya, tentu di rumah bini muda. Ya sudah, Ya, Bu. Taruh saya di sini. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. kenapa kau tidak pulang Hei. saja di rumah bini mudamu, ha? Untuk apa kau pulang ke sini? Kau jangan marah dulu. Ini semua gara-gara kau minta dibawakan koper celaka ini ke Jakarta. Pinter ya sekarang bicara kasar. Ini koper pusaka. Koper warisan tahu? Sembarangan aja bicara. Kau yang sembarangan bicara. Tanya dulu kenapa saya terlambat. Nanti kalau mau marah, silakan. Ini koper peninggalan orang tuaku. Dengan koper inilah dulu ayah berdagang keliling. Daripada koper ini tersia-sia di kampung, maka aku minta dibawakan ke sini. Sekarang ceritakan, mengapa sampai malam begini kau baru sampai? Saya kena tahan di Bea Cukai karena ada orang yang menyelundup dalam koper ini di atas kapal. Menyeludup. Lalu bagaimana perkaranya? Saya ditanyai terus sampai petugas yakin saya tidak bersalah, baru dibebaskan. Jadi orang yang menyeludup itu? Ya dia ditahan di sana, menunggu kapal yang akan berangkat kembali. Karena dia penumpang gelap. Mana bisa orang masuk ke sini? Mana muat? Orangnya memang kecil, tapi umurnya, yuh. Tidak masuk di akal. Nah, nyatanya dia bisa masuk ke dalam koper ini. Sekarang biar dia tahu bagaimana rasanya menginap di Bea Cukai. Bisa habis badan kecilnya itu dimakan nyamuk. Pak. Kopernya ketinggalan, Pak. Astagfirullah. Terima kasih ya. Terima kasih. Tapi uang bensinnya. Terima kasih. Beras. Tapi sampai sekarang aku masih kurang yakin. Bagaimana caranya dia ada di dalam? Begini caranya. Dia lagi. Alhamdulillah. Kalau mau bunuh-bunuhlah saya, Pak. Biar saya mati di sini. Daripada saya pulang ke kampung, Pak. Tolonglah saya, Pak. Jadi apa saja saya mau, asal tetap di sini. Di kampung saya sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa saya harapkan. Kemana lagi saya harus minta tolong? Kalau bukan pada orang sekampung, Pak. Sudahlah, Da. Sedangkan orang lain udah tolong. Mengapa orang sekampung tidak kita bantu? Jadilah jadi. Kita suruh dia menolong dari restoran kita. Pak Imin, Ya, Pak. bawa dia tidur ke belakang. Ya. Kamu apanya Pak Tusunan Muda sih? Calon mantunya. Keponakannya. Oh, Kamu? saya sopir. Oh.
Udah, aduh, pencet. Hei, Iya, Pak. apa kerja kalian? Hah? Anu Pak, dia memukul tangan saya. Tapi anu kan dia, Pak. Sudah. Kamu disuruh kemari untuk tidur, bukan untuk main. Ayo tidur. Iya Pak. Iya, Pak. Kamu di atas. Iya. Cepet. Cepet. Iya. Pusing kamu. Terima tuh hadiah tahun baru. Sopnya ya. Hah? Nasi hangat juga, Pak. Nasi, Pak. Es teler ada. Maaf Pak, ya nggak sengaja Pak. Gino, cari Gino. Mbak, Mata sih lihat cewek aja. Gino tuh, Pak. Maaf Pak, Ah. semua kerugian Bapak akan kami ganti. Hei, bersihkan ini. Kamu ikut saya. Kamu juga. Aku diajak juga, no. Bagaimanapun, kau yang punya gara-gara ini. Sampai dia ikut-ikut. Sekarang, kalian berdua dimutasikan bagian dapur. Ayo. Tunggu apa lagi? Pergi. Sarah, dapur kan enak, tempat basah. Masak apanya? Oh. Come on, stop. Hah? Cepat enaknya. Saya juga bisa. Coba. Halo, hilang lo keloteng, rasain. Tahu sih. Gino, mulai sekarang kau dimutasikan jadi tukang cuci piring saja. Copot. Dan kau tukang kacau. Pantasnya kau jadi pesuruh. Tahu? No, cepat. Ember. Pantas temen Tarik, kelakuan. puter ya. Puter. Stop, sini. Sini loh. Hop, Kenapa disuruh stop, Bung? mana Reboes ame STNK? Di kampung saya naik sepeda tidak pakai rebowes, apalagi STNK. Ini sepeda siapa? Sepeda anak bos saya, Pak Sultan Mudo. Sekarang lu pulang dulu, minta STNK sepeda ini sama bos lo, ya? Kalau enggak bisa ditangkep lu, dimasukin kandang macan. Masa Cepetan sono. serem ya? Sepedanya tinggal sini aja. Jangan takut, gue jagain. Cepetan lo. Iya deh, titip ya. Cepetan ya. Gue tunggu sini lo. Iya nggak lama. Gile, masih ada aja orang yang bisa gue kibulin. Wih, modal gue jatuh. Dadah aja dah. Mana barang yang saya suruh beli tadi? Aduh, belum sempat saya beli, Pak. Mengapa kau kembali? Mau minta STNK sepeda. Astagfirullah. Di mana pula ada STNK sepeda? Tapi anak muda yang di jalan tadi menanyakan STNK-nya, Pak. Kini di mana sepeda itu? Ada di sana, Otong titip sama dia. Jadi sepeda itu kau tinggalkan? Bukan ditinggal, dititip. Katanya dia mau menungguinya. Dia minta cepat-cepat saya kembali. Kalau otak itu otak udang, tak usahlah merantau. Mulai sekarang,
kau jadi tukang cuci piring saja. Lalu bagaimana sepeda itu, Pak? Buyung, kalau rusa sudah lepas ke hutan, tak usah dicari. Makanya pakai kincir-kincir itu. Nah, sepeda kan nggak sama dengan rusa, Pak. Makanya pakai otak itu baik-baik. Kalau badan pendek, panjangkan akal. Ayo coba. Banyakin sabunnya. No, pelan no. Ya, Nih, sampean lihat nih. Memangnya sampean saja yang bisa. ya. Hah? Hei! Hancur harta benda saya kalian buat. Mulai saat ini, kalian saya pecat. Kalau tidak, bisa gila saya kalian bikin. Pergi! Pergi! Ampun, Pak. Gino se. Ya Pak, kami berhenti. Tapi Pergi! pesangon. Pesangon! Kalau bisa kita patahkan 1 kilo saja emas yang nangkring itu, Gino. Jadi jutawan kita. Ah, sudah jangan ngomong macam-macam sampean. Gara-gara sampean saya jadi nganggur begini. Kerok dulu tuh lidah baru ngomong, Gino. Nah, gara-gara kamu saya jadi gembel begini. Sudah enak-enak jadi anak buah Bapak Sultan Mudo. Cuma nggak ngontrak, makan gratis. Beliau itu orang baik. Saya banyak berutang budi padanya. Kok saya yang salah? Saya kan ikut-ikutan cara kerja sampean yang tidak benar itu. Jadinya apa? Saya ikut dipecat. Saya kan tidak suruh kamu ikut-ikutan. Nah, lantaran kebodohan I jadi terlantar, tahu? Nah, mestinya kamu yang ganti kerugian. Memangnya asuransi ganti kerugian? Dah, daripada ribut-ribut, mari kita cari kerja. Kerja. Sedangkan sarjana banyak yang nganggur. Mana mungkin ada lowongan buat kita. Nah, sarjana yang nganggur itu barangkali sarjana yang males atau sarjana berijazah aspal, tahu nggak? Aspal. Iya, asli tapi palsu. Jangan ngawur, Gino. Daripada kita ngelantur, kita coba jadi tukang semir yuk. Tukang semir. Ayo. Semir om. Nggak. Semir, Om. Enggak, belum kotor. Tuh teh kuda belepotan. Tuh. Om, situ Om, duduk.
Naik kuda nggak bawa Om ya? Om kalau nyemir mas saya aja Om ya, langganan. Istri Om sekalian boleh? Apa Om masih bujangan? Belum sanggup kawin apa? Ngomong-ngomong soal kawin Om, oke istri saya tahu, saya nggak enak berantem di rumah saya nih. Ya? Istrinya dari mana Om? Di koran isinya berantem, gantung diri, bunuh diri. Yang korupsi kan dimuat. Udah Om, Berapa? nggak usah Om. Oh, Perkenalan, promosi. Oh nggak usah, gratis. Amal. Hah? Waduh, Woi, jangan lari. ampun. Woi, berhenti, berhenti. Ayo, mau lari kemana? Ayo, pasti kena. Pak, lihat tukang sipir yang pendek. Pak. Iya. Awas konten lagi. Puyuh gue pencet. Dah. Semer Om. Semer Om. Rum, lu satu-satunya karyawan gua yang gua masih pakai. Betul kan? Sekarang ini ada 2 karyawan baru. Supaya kagak terjadi lagi penyelewengan, gua mau sistem setoran. Sehari 5.000. Kalau kurang, lu mesti nombokin sama teman-teman lu tuh. Ya? Cara setoran itu mah sama saja sama penindasan. Mana ada orang begitu banyak yang nambal ban satu hari. Mentang-mentang jadi atasan, bikin aturan seenaknya. Berapa ongkos tambalnya satu lobang? 250. Kalau begitu Pak Rois minta setoran 20 lobang satu hari. Sumuhun. Lobang-lobang selebihnya baru buat kita. Tapi di mana tuh cari lobang begitu banyak? Ini gara-gara Pak Rois punya istri muda. Patri, Ya Pak. order sini. Ini nih. Ya itu Pak. Mau ngapain sampean Tong? Ah, diam aja, nggak usah mikir. Ya itu Pak, taruh. Makasih Bu. Di mana ada tukang tambal ban yang dekat? Belok saja ke kanan Bu. Di sana ada tukang tambal. Pakunya cukup tajam. Ya Pak, Ya beres Pak. ayo. Patungan, sekarang 250. Ada nih 250. Nih, Cukup nih. Tuh. Nih Pak, 750. Terima kasih ya. Iya. Makasih. Cepat kawin loh. Oh ini. Ini Pak, tang saya Pak. Iya. Nah, sekarang kita tinggal menunggu mangsa. Apa boleh buat? Kita harus main kayu. Kalau tidak begitu kita bakal melarat terus. Tapi yang kita pilih yang kaya-kaya aja. Oh, maksudnya yang gede-gede. Nah, itu order. Selamat pagi Tante. Tante bocor. Hah?
Maksud saya, tante mau ditambal? Ban. Ya, ban. Tampel. Ya. Ini kunci. Ihui, proyek kakak. Kancingnya? Tinggal dorong aja. No. Dong. Kompresor sak. Pakai yang ini. Nih. Kecolin no. Mana? Tunggu. Sabar. Ya. Sampai pompa dulu tong ya. Iya. Kembali lagi, Pak. Kayaknya pendek, akalnya panjang, Hah? Pak. Tong, Tong, gimana sih mompanya sampean? Jangan muntah. Tenang aja, tenang. Ayo di samping belakang dulu. Iya. Aduh, Tarik aja, Iya, tarik iya. aja, cabut aja. sini dong, dong. Bannya tarik. Iya, mengket. Aduh, jangan kaki dong. Ini bannya di atas. Kok copot. Aduh. Kan gitu. Udah. Nggak bisa sampean. Mana sini sayang, Pak? Ganti rugi juga nggak punya duit sampean. Kan saya nggak bisa, bannya melar. Melar apaan? Bisa apa, melar? Lubangnya 11, Tante. Kalian pikir yang bodohnya aku, ha? Lakiku dulu juga tukang tambal ban macam kalian. Lantaran menang lotre 120 juta, maka begini aku sekarang. Ayo, buang air itu semua. Kalau tidak, aku bikin perkara kalian, ya? Bah, buang deh, bah. Daripada kena perkara kita. Cepat. Sampean sih mau untung jadi untung. Aduh. Coba lihat, itu paku-paku. Sudah kuno cara kalian ini, bah. Nunggu apa lagi lu semua? Nunggu gua gampar Aduh, satu-satu. ampun kan. Saya pikir-pikir, ijazah saya tidak ada arti apa-apa di Jakarta ini. Sampean masih mending di mata-mata SMP. Nah, saya yang sudah pernah di SMA, nyari kerja susah. Tamat. Tidak. Sama aja mas saya. Bagaimana kalau kita coba-coba dagang? Tong, orang-orang situ kan pada pinter dagang. Sayang anak. Ah, saya lain sendiri. Saya tidak punya bakat dagang. Lagi pula, dagang itu kan butuh modal. Dek, Hah? Dek. Hah? Tolong, Dek. Mari. Oh, bos. Tolong dorong mobil saya. Nanti saya kasih persen. Yuk. Yuk. Keluarin tenaganya sampean. Aduh, kejar kan kejar gini. Dorong. Ini hadiah dari saya. Terima kasih Om. Hadiah-hadiah sudah nggak musim. Kami cuma menolong kok. Terima kasih. Tunggu dulu. Hah? Kalian kerja di mana? Di PT HI, Om. Oh, yang di Tamrin itu. Bukan, PT HI itu pengangguran tiap hari. Bisa aja Gina. Kalau begitu, Hah? coba kalian besok datang ke BK saya. Ya. Ini kartu nama saya. Ya, makasih Om. Kebetulan saya perlu orang.
Hei, Hah? kamu yang curi sepeda saya dulu, hah? Curi apa? Gue tunggu-tunggu, lo yang nggak datang. Ah, jangan bohong, jangan ngibul. Sekarang mana sepedanya? Udah kelamaan, ya gue jual. Sorry deh, duitnya udah habis. Ah, sudah. Ah, Sekarang kita mulai Maling. kerja. Lupakan masa lalu. Kita mulai masa baru. Hah? Muklis, Gino. Muklis. dudung. Ayo. Ah, nggak pakai. Ayo. Ah, malas ah. Kiri aja. Joni. Ganti pakaian kalian di atas. Ya, Iya, Pak. Pak. Ah. Tolong bimbing mereka. Mereka belum berpengalaman. Ya? Beres, Pak. Hei. Hah? Hah? Aduh. Nggak bisa. Up. Setan pakai ngikut. Gue pencet mampus lo. Nah, awas lo ya. Nah, sentil. Gue banting mampus. Ada. Jangan nempel. Ketikin. Genit. Awas lo, jangan ikut. Ngajakin jogging, berani? Bisa naik tangga juga ya? Hah? Ganjen banget nih Jambeker ngikutin. Awas lu. Bisa lu. Hei, camat! Saya muter. Ada. Saya diputer. Tolong. Sana. Helikopter. Tolong Gino. Mampus. Tolong. Tahu dong. Kalau kerja kita cuma mutar-mutar ginian doang, kapan kita mau jadi bos? Ah, sudah, jangan macam-macam lagi sampean. Ini bukan macam-macam Gino. Sudah 2 bulan kita kerja sini. Gaji masih pas-pasan.
Kapan kita mau maju? Bukan begitu, Lis? Ya, begitu dah. Lalu mau ngapain sampean? Mau nyolong? Kita belum sampai ke situ. Masih banyak jalan yang lain. Lihat nih. Kenalkan, ini mesin ciptaan Profesor Insinyur Otong BA. Banyak akal. Lihat. Lihat nih. Umur keluar pelor, lihat nih. Hebat juga otak lo. Kecil-kecilan. Terus? Mau kita apain pelor-pelor kecil nih? Ini baru contoh. Sekarang coba kita lihat. Restoran ada di mana-mana. Terutama restoran Padang. Nah, makanan Padang semuanya kan pakai cabai, sambal. Nah, kita gunakan mesin ini untuk menerima order giling cabai. Hitung saja berapa banyak hasilnya. Lihat nih buktinya. Badan saya memang kecil, tapi otak saya melingkar, ya nggak? Nggak. Saya campur dengan air. Nih. Obeng, saya terima obeng. Jangan sembunyiin, Mor, mana? Saya rasa kita tidak pernah menerima order mesin semacam ini. Mesin apa ya? Apa ini? Cuma cobaan, Pak. Saudara digaji di sini bukan untuk kerja main-main, tahu? Kenapa dipencet, Pak? Aduh, bos, sorry. Kau. Tunggu, Pak. Hah? Apa ini? Ndor, kena oli. Mandor, ya. Suruh mereka menghadap ke kantor saya. Iya. Kalian dengar, semua ke kantor manajer. Cepat. Kamu sih. Sangat. Ayo masuk duluan. Siapa tahu ada tukang pembunuhnya. Intip dulu. Ada apa sih? Lu goblok. Berisik. Punya licin. Ini masuk angin nih, Gino. Silakan masuk. Terima kasih. Ayo masuk.
Begini Pak, bagi saya soal dipecat sudah biasa Pak. Tapi rencana saya untuk membuat alat penggiling cabai otomatis perlu Bapak dukung. Cukup. Nah kan? Terus lo mau kerja di mana? Ya, dalam era pembangunan ini saya mau ikut aktif ke dalam pembangunan. Saya mau jadi kuli bangunan aja. Tong, Hah? gimana sih kerjanya? Tangga taruh di sini. Ayo pindah sana. Yang taruh nih. Siapa yang taruh? Siapa yang taruh? Aduh, Nggak sengaja. kaki lagi Nggak sengaja. Aduh, timbannya nggak sengaja bagaimana sih lu? Aduh, Awas sorry, ini. sorry. Awas. Aduh, kepala ini. Bos. Aduh, sorry, Tondor. Aduh, nggak sengaja, Dor. Lepas. Berhenti. Cepat, tolong. Aduh, Maaf, Dor. aduh. Aduh, Dor. Maaf, Dor. Nggak sengaja. Hei, seorang atasan harus bijaksana. Tidak boleh main pukul saja. Tidak, Pak. Saya mau kasih tugas dia ngecat sebagian selatan. Baik. Kalau begitu, antarkan saya lihat perkembangan bangunan ini. Baik, Bos. Ya, Bejo. Ya, kamu yang siap. Ya. Siap. Ya, kiri tarik. Pelan-pelan rosot nih. Ya, ikat yang kencang ya. Ya, kanan. Kelihatan di bangunan tidak ada kemajuan. Sorry bos, emang Siapa gua nih? ngajar. Hancur rusak, nasib begini banget. Kapan gua kawin sini? Kenapa lo, Tong? Kacau. Gua masa dipecat lagi. Jangan sedih. Kita kerja di bengkel lagi. Bengkel lagi. Kapan kita nanjak? Bukan seperti yang dulu, Yang mana? tapi bengkel mobil. Otong, Hai. bersihkan mesin. Iya kan? Buka kap. Ya. Goyang kuasa kok. Ino, sini. Ngapain sih? Cepat. Apa sih? Kunci nomor 8, No. Nomor 9. Nih. Kunci Inggris. Nggak ada. Kunci Arab.
Ini. Riz, bangun. Ngorok aja. Pembagian bonus ya. Ayo, baris yuk. Siap! Gerak! Hadap kanan! Gerak! Maju jalan! Gerak! Tuh, dua! Tuh, dua! Tuh, dua! Tuh, dua! Awas kejedot pintu! Gerak! Gerak! Dua! Berhenti! Gerak! Hadap kanan! Gerak! Lapor! Kerjaan selesai. Teler. Minum teh aja mabok ya. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Bagaimana? Mobil saya sudah selesai. Beres, Tuan. Silakan coba. Iya. Ini bengkel apa ini? Hampir isdet gue. Kurang ajar. Mobil gua hancur, kalian juga mesti hancur. Kurang ajar. Mobil gua beli mahal-mahal. Kalian bikin hancur di sini. Patah hidungnya. Pampol. Ini satu lagi. Tinggal anak tuyul ini. Mau apa kamu? Aduh. Awas ya. Awas ya. Kalau gua dapat, gua masukin kolong mobil. Biarin. Hai. Masuk. Apa ini? Orang. Hai. Lari kemana lu? Lalu. Aduh, kepala gua. Aduh, aduh. Aduh. Hai. Ayah. Popo ayah. Eca, bakso somai, bapau segala macam dan segalanya. Ayah. Ayah. Ayah sialan, sialan. Halus ya. Ayah. Coba
semua. Aku pusing. Ayah. Jauh. Iya, ayah. Aku pusing. Bobo ini ya. Makan lu. Cengli ya. Hai. Jatri aku. Kalau aku ditonjok, baru saja kau berada, sudah bikin kacau gue, Aduh, dengan gua dikejar, asalin dong ku ente, mampus. Jalan. Heta. Mau kemana? Awas ya. Mampus, rasain. Melentir loh. Ini naik, kalau berani. Ayo. Gua ada di atas awang-awang. Sini lo, gua botakin. Turun. Ayo naik. Kamu turun. Naik. Ayo turun lu. Naik, saya anak. Awas kalau gua naik ya. Naik. Terus. Sudah. Ampun. Duduk. Maaf Pak, nggak sengaja. Saya harus kerja di mana ya? Itulah salah sampean. Saya nggak punya koneksi di atasan. Ya? Tapi saya punya kenalan yang kerja di perusahaan susu sapi. Boleh juga tuh. Susu apapun saya mau daripada nganggur.
Bang susu. Tunggu sebentar. Ya. Ya anjing, aduh ampun susu. Aduh betok, tolong. Aduh ampun anjing, jangan bang. Aduh murni minta tapi tolong. Aduh tolong. Saya kebal susu kuat. Aduh anjing. Aduh anjing minta susu nona. Aduh nona. Aduh minta tapi tolong. Mana yang remnya dan tolong. Tolong. Tolong aduh rem mana sih aduh ampun. Ada remnya belum, ada remnya tapi tolong. Tolong. Baik, mas, tapi mas pegangin mas. Tolong. Ya malam ini aduh bego ada. Ada tolong. Ya, aduh ampun tolong mati saya. Aduh, mas, rumputnya buang dulu mas, stopin. Ya malah meleng aduh mas bego ada. Tolong. Ada mas. Tolong. Suster sakit, suster tolong sakit. Ngapain lu tolong? Aduh gila. Suster aja yang tangannya halus nggak pakai mangkobok. Kira-kira dong sama teman. Sini enak, akan teratur, disuapin lagi. Lu sakit aja bertiga semua sama-sama gua. Kosong. Kemana pasien ini, Pak? Hah? Loh, kosong. Bagaimana cara keluarnya tuh si Om ya? Barusan saya habis kencing. Oh, ini puyarnya. Harus diaduk dengan air teh. Wah, gampang. Sama saja kan dikocok dalam perut. Kamu yatim piatu dan tidak punya sanak famili di Jakarta. Iya dok. Dan saya betul-betul tidak punya saudara, tidak punya teman yang bisa membantu ongkos perawatan saya di sini. Ya kalau dokter tidak percaya, boleh tanya di kelurahan di tempat saya tinggal. Jadi kamu maunya bagaimana?
Ya kalau boleh, biar deh saya sakit lagi. Saya kasihan dengan kamu. Kebetulan disuruh di tempat praktek saya minta berhenti. Kamu boleh jadi penggantinya. Terima kasih, Dok. Tong, beresin ya. Iya. Jemuran kapan diangkat? Ini sini kering dari dulu juga. Halo, ya? Pak Nenggolan. Wah, baru tutup, Pak. Maaf Pak, kesenggol kucing nih. Hah? Boleh. Lo jarang berobat, Pak? Hah? Oh, nggak sakit? Sakit dong. Kota Barat sering sakit. Masa kalah? Kalau nggak pada sakit, kasihan kan dokternya nganggur. Hah? Saya? Masa belum tahu sih? Oh, ini kan pacarnya Dokter Suryani itu. Baru seminggu tekan kontrak. Iya, akta notaris. Bener. Gitu dong, Pak. Besok sakit ya? Saya kasih korting 10%. Hah? Oh, dokter itu memang cantik, Pak. Banyak yang mau dengan dia, tapi saya heran dia mau dengan saya. Bener kok, Pak. Bapak mau sama dia? Ya. Komdak. Pak Nainggolan, tadi anak tetangga nyasar, Pak. Terima kasih. Mulai besok pindah kerja di rumah sakit. Selamat pagi. Semoga Tuhan memberikan kesehatan yang lebih baik buat Bapak. Ini sarapan pagi lengkap dengan susu dan kue tar. Kegemaran Bapak. Kebetulan ada seorang dokter yang ulang tahun hari ini. Tunggu dulu, jangan emosi. Harus sikat gigi dulu. Ya sayang ya. Semua kuman-kuman harus dihilangkan. Amin tuh gigi. Oh. Kalau tidak punya gigi, makan ini saja kue tar, tinggal telan. Ya. Dok, aduh, dok. Maaf, saya dokter. Tapi ini bukan salah saya. Salah dokter. Kenapa pasien gila ditaruh di ruangan VIP? Itu bukan pasien gila. Itu kakak saya. Pengangguran terjadi karena terlalu banyak orang yang mencari pekerjaan. Padahal oranglah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Tong, kalau badan itu pendek, panjangkan akal itu. Heran saya sama Otong. Di mana-mana kerja,
Pasti bikin ribut. Saya udah nggak sanggup lagi nyariin kerja buat dia. Hah? Dari tadi kagak gue lihat batang hidungnya tuh anak. Jangan-jangan bunuh diri. Ada di belakang, nggak tahu lagi ngerjain apa tuh. Oh. Cep. Si geblek. Saya tidak cocok jadi anak buah. Pantasnya jadi pimpinan. Memungut puntung, saya kan bebas. Tidak ada yang berani perintah. Pungut puntung? Ya, saya ada akal. Saya akan koordinir seluruh pemungut puntung. Dan saya yakin, suatu saat saya akan jadi direktur puntung yang terkenal. Dan saya akan jadi kaya. Hah? Ya sudah, silakan mimpi. Orang mimpi ndak bayar ini ya. Mulai besok, saya akan pelajari liku-likunya orang pungut puntung. Saya sih kayak John Travolta. Untung masih dikantongin. Kaya, gak bakal kaya ente. Mundur. Ya, terus. Ya, kanan. Terus, kanan. Kanan terus. Ya, jadi kecomberan tuh. Oit pada ngorok. Si bogel. Ada apa nih? Nggak biasanya kalian pulang siang? Huh? Bengkelnya bangkrut. Habis ditelan bengkel bermodal gede. Ya, begitu deh. Nasib pengusaha lemah. Kasihan. Bagaimana kalau kalian ikut usaha saya? Rasanya di bidang ini, pengusaha bermodal kuat tak akan menjepit kita. Pungut puntung? Lah kalau ketemu saudara saya, habis saya. Kalian belum tahu rencana saya. Lihat saja nanti. Tapi ya, daripada nganggur ya, kita coba saja ya. Ya. Deh. Maaf Pak, tolong minta berdiri sebentar aja. Udah apa sih? Ini dia. Makasih Pak ya. Hidup di Jakarta tidaklah gampang. Harus jungkir balik selonong boy. Jangan suka sok gengsi kawan, asal bukannya nyolong. Jangan sok gengsi, jangan sok pilih-pilih. Ngorekin sampah, mencari puntung. Nasib baik dapat ngendal buntung. Jakarta.
muda, harus tahan uji mentalnya badak. Jangan suka sok gengsi kawan, asal bukannya nodong. Jangan sok tahu, jangan sok pilih-pilih. Jadi tukang ngapur, Jualan bensin campur, kalau perlu kerja gali sumur. jadi tukang becak, Ngerepin bajai, kalau perlu ngojek jadi juga. Jakarta, Jakarta, tek-tek-tek tok. mana dia anak-anak? Hei, tunggu! Mas, tunggu dulu mas, sebentar mas. Saya ada proyek baru. Mau? Bagaimana kalau kita join? Join apa? Begini. Setiap hari puntung-puntung yang ada di kantor ini, saya borong. Baik puntung impor ataupun puntung lokal. Nah, setiap bulannya keuntungan kita bagi. Oke? Yes or no? Yes dong ya. Sudahlah. Kepala mas itu jangan dipakai buat berpikir. Hah? Biar kalau ada lelang otak, harganya mahal. Karena otak mas masih segar. Biarlah kepala saya berpikir ya. Nakal ya mas. Wah, kambing sapi kecoa busuk harus cacing tanah. Aduh boy, copot kepala saya copot, kaki copot, tangan copot, ekor busuk. Maaf, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kalau orang secantik Nona yang nabrak, badan saya semakin segar. Kapan nabrak lagi? Coba saya pura-pura pingsan, pasti dia gendong. Sok jago. Ya ntar, kalau gue udah berhasil, gue lamar lo. Sepatu. Mana rumahnya tuh cewek ya? Dari dulu saya impi-impiin. Tiap hari aja begini. Bisa tinggi gua. Belum kayak onta. Langsam. Dari 2.000 karyawan yang ada di sini, kita ambil 1.000 orang yang merokok. Dengan rata-rata 10 batang setiap hari kerja. Nah itu berarti setiap hari ada puntung sebanyak 100.000. Dan harus jadi uang. 1 bulan hari kerja ada 25. Jadi setoran puntung dari Bapak saya perhitungkan 2,5 juta puntung. Maka tawaran komisi dari saya tadi, saya rasa sudah cukup pantas. Ya, kami setuju. Oke? Nanti segala sesuatunya kami atur di sini. Oh ya, untuk saat mendatang mungkin saya akan jarang kemari. Maklum makin sibuk. Bisnis puntung ini semakin ramai. Ini saya kirim wakil saya ini saja nanti. Tidak apa-apa. Kenalkan. Kami bisa maklum. Dr. Andus Kepeng Muhlis. Nah ini rezeki. Gengsi toh. Gengsi. Sayang kan. Dicari seorang sekretaris yang berpengalaman. Untuk dalam waktu dekat ini akan memimpin sebuah kongres keluarga besar pemungut puntung se-DKI. Ayo cepat buka. Tunggu apa? Cepat. Cepat.
Maaf, tidak sengaja. Sesepuh keluarga besar tukang puntung segera memasuki ruangan. Hadirin harap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Para utusan wilayah yang terhormat, para senior yang terhormat, saudari sekretaris yang saya cintai. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada acara tatap muka keluarga besar pemungut puntung ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan untuk itu, cepat kawan-kawanku sekalian, pada kesempatan yang sangat mahal ini, saya ingin memperkenalkan sebuah alat mutakhir untuk penjepit puntung. Coba perhatikan. Bila dipencet di sini, secara otomatis alat ini akan bekerja. Ayo pada tepuk tangan dong. Ayo mari minum. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa cara kerja kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi modern sesuai dengan program efisiensi perpuntungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan hidup dan nation character building. Misalnya, jangan mencari puntung di komplek orang asing karena mereka menghisap rokok filter. Jadi kita tidak akan menemukan tembakau. Dan juga jangan mencari puntung di kompleks seniman atau mahasiswa karena golongan ini menghisap rokok sampai habis. Puntung pun mereka sikat. Kalau tidak ada yang lihat, dia linting. Nah, sekian dan terima kasih. Kalau luas begini, tanamin singkong enak nih ya. Atas kerjasama kita yang telah memberi keuntungan besar kepada kami, Bapak akan kami beri hadiah sebuah mobil seharga 12 juta rupiah. Terima kasih, sorry. Tahu dari mata ye nggak ngerti persoalannya. Sebab saya punya prinsip, saya tidak mau dikasih orang. Jadi harap Anda jangan tersinggung kalau saya menolak hadiah Anda. Oh, kalau begitu, bagaimana kalau mobil itu kami jual saja kepada Bapak seharga 25.000? Wah, murah sekali.
Kami harap Bapak tidak keberatan membeli mobil kami seharga 25.000. Kalau beli boleh. Tolong sediakan 3, besok saya bayar cash. Hah? 1 buat Y, dan 1 buat U. Hah? Sebentar, penting sekali. Lumayan untung lokal. Daripada mubazir ya. Nah, mari Pak, kita mulai. Otong di Jakarta. Sebelumnya kakak jelaskan, kau jangan kaget membaca surat ini. Pagi-pagi tanggal 20 November, nenek telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Beliau hanya sempat berpesan agar semua uang kirimanmu diserahkan ke rumah piatu dan nasihatkan agar kau tidak lupa daratan. Selalu ingat Yang Maha Kuasa. Oh, Eva. Hidup Bapak tidak teratur. Sebab Bapak belum punya istri. Nah, inilah persoalan saya, Eva. Kalau di sini terasa pusing, saya harus segera cari istri. Nah, tapi kalau saya cari istri mini seperti saya khawatir anak saya kerdil-kerdil macam toge. Tapi kalau saya cari perempuan yang tinggi, mana ada yang mau sama saya? Saya yakin, pasti ada. Hanya Bapak yang tidak menyadari kehadiran perempuan itu. Saya sadar sekarang. Saya memandang jauh keluar. Padahal dalam sangkar saya ada seorang bidadari yang cantik. Tahun depan akan saya lamar kau. Sebab tahun ini kita harus bisa menguasai puntung-puntung seluruh Indonesia dan membuka cabang-cabang baru di San Francisco dan Iran. Sejuk. Silakan. Ya, potong sedikit aja kok. Oh, itu cewek yang cukur? Emangnya kenapa? Saya rugi dong. Kok rugi? Emangnya nggak enak cukur sama saya? Bukan begitu. Itu hair dryer buat mengeringkan rambut. Ya, saya tahu ini hair dryer. Siapa bilang petasan, ha? Hati-hati, anginnya keras. Ya, ek tahu, ha? Kurang ajar ya, siram pakai teh. Melunjak kamu ya. Kembung lo kena angin, rasain. Pada prinsipnya, gue kagak setuju sama rencana itu. Sebab gue pikir, apa yang lo punya sekarang udah cukup buat 70 keturunan. Iya nggak? Iya nggak? Saya juga nggak setuju dengan rencana sampean. Kasihan dong dengan tukang puntung di daerah-daerah itu. Jangan sampai modal kuat seperti kita ini justru menjajah golongan lemah yang sebetulnya adalah bangsa kita sendiri. Saya mah idem. Sebab kata nenek saya, manusia itu tidak boleh serakah. Pak Mali, hari ini kita kaya. Besok kita bisa jatuh miskin. Serakah itu bisa membuat kita jadi sombong. Apapun yang saya perbuat bukan urusan kalian.
Saya yang punya perusahaan. Kalian cuma pegawai. Tidak ada hak kalian untuk mengkritik semua kebijaksanaan saya. Jelas? Otak seorang kontraktor puntung tidak akan mudah terjangkau oleh orang-orang semacam kalian. Dan besok perusahaan saya ini akan saya pakai untuk taruhan sepak bola antara kesebelasan PSSI melawan Argentina. Saya yakin PSSI akan kalah. Dan besok saya akan kaya besar. Saya akan memenangkan sebuah assembling mobil. Ada. Dan gol 10-0 untuk PSSI. Ya, 10-0 untuk PSSI. Nah, begini deh akibat kesombongan. Siapa sangka Otong yang udah begitu kaya bisa bangkrut cuma dalam 1 malam. Nah, ini namanya kualat. Dia kualat sama bangsa sendiri. Dia terlalu meremehkan kemampuan bangsa dan selalu yakin bahwa luar negeri pasti lebih hebat. Dia nggak mau percaya kalau PSSI ditangani dengan baik, kalau semua pengurusnya nggak cakar-cakaran, kalau semuanya bersatu, pasti lebih hebat. Saya sedih membayangkan bahwa di dalam Otong tanda tangani serah terima harta bendanya semua. Bagaimanapun, saya mengharapkan partisipasi saudara untuk bekas perusahaan saudara. Puntung-puntung yang saudara pungut akan saya bayar 2 kali lipat. Ya. Aduh. Maaf, sorry Tidak Pak. apa-apa. Koper Pak Sultan Mudo yang penuh riwayat. Mau kemana tuh anak? Luar negeri kali. Nampaknya aku akan mulai dari awal lagi. Hidup di Jakarta tidaklah gampang. Harus jungkir balik selonong boy.